Risalah 14, Wahai mereka yang menjadi hamba hawa nafsu mereka, janganlah kamu mengira bahwa diri kamu masuk ke dalam golongan mereka yang menjadi ahli Allah. Kamu telah menghambakan diri kamu kepada hawa nafsu kamu, sedangkan mereka menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menghendaki dunia, sedangkan mereka menghendaki akhirat. Kamu hanya melihat dunia ini saja, sedangkan mereka melihat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kesenanganmu terletak pada makhluk, sedangkan kesenangan mereka terletak pada Allah. Hati kamu terikat kepada dunia, tetapi hati mereka terikat kepada Allah yang Maha Agung. Kamu adalah mangsa setiap apa yang kamu lihat, tetapi mereka adalah mangsa apa yang tidak kamu lihat. Mereka melihat Allah yang menjadikan segala perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Mereka telah mencapai tujuan hidup dan mendapatkan kesejahteraan, sedangkan kamu masih saja terbenam di dalam nafsu keduniaanmu. Mereka menghilang dari makhluk, dari nafsu keduniaan dan dari kehendak mereka sendiri, sehingga dengan demikian, mereka dapat sampai ke hadirat ilahi yang memberi mereka kekuatan untuk mencapai puncak wujud mereka, seperti mentaati dan memuji Allah. Inilah karunia ilahi yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mereka menjadikan ketaatan kepada Allah dan pujian terhadapnya sebagai kewajiban mereka. Mereka berpegang teguh kepadanya dengan pertolongan yang diberikannya kepada mereka. Semua ini mereka lakukan tanpa mengalami kesukaran apa-apa. Maka jadilah ketaatan mereka itu sebagai nyawa dan santapan mereka. Dengan demikian, dunia ini menjadi berkat bagi mereka dan memberikan nikmat kepada mereka. Seakan-akan dunia ini telah menjadi surga bagi mereka. Karena, apabila mereka melihat sesuatu, maka sebelum mereka melihatnya, mereka terlebih dahulu melihat perbuatan Allah yang menjadikan segalanya itu. Orang-orang ini membekali diri dengan kekuatan yang ada di bumi dan di langit, serta menyenangkan mereka yang telah mati dan masih hidup. Karena Tuhan mereka telah menjadikan mereka seperti pasak bumi, gunung, yang dijadikannya ini. Oleh karena itu, mereka menjadi seperti gunung yang berdiri dengan megah dan agung. Janganlah kamu mengacau mereka dan jangan pula kamu menghalangi perjalanan mereka yang ibu bapak dan sanak saudara mereka tidak dapat menyelewengkan mereka dari tujuan mereka. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dijadikan Allah di muka bumi ini. Keridaan dan kesejahteraan dikaruniakan oleh Allah kepada mereka, selagi langit dan bumi masih ada. Risalah ke-15, Aku bermimpi seolah-olah aku berada di dalam sebuah tempat seperti sebuah masjid. Di dalam tempat itu terdapat beberapa orang yang sedang mengasingkan diri mereka dari orang ramai. Aku berkata dalam diriku sendiri, jika si Anu itu berada di sini, tentu dia dapat mengatur orang-orang ini dan memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada mereka. Aku teringat kepada seorang saleh tertentu. Orang-orang itu datang mengelilingi aku, kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepadaku, "Apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak berbicara?" Maka aku pun berkata, "Jika Tuhan mengizinkan, maka aku akan berkata." Lalu kataku, "Apabila kamu telah mengasingkan diri dari halayak ramai karena yang hak, maka janganlah kamu meminta dengan lidahmu. Apabila kamu telah berhenti meminta dengan lidah, maka janganlah kamu meminta dengan hatimu. Sebab, meminta dengan hati itu sama halnya dengan meminta dengan lidah. Ketahuilah, bahwa dalam setiap hari Allah berada dalam keagungannya yang baru, serta menukar, mengganti, meninggikan dan merendahkan manusia. Taraf setengah manusia ditinggikannya dan taraf setengah lainnya direndahkannya. Kemudian, kepada mereka yang mempunyai taraf atau derajat tinggi, diingatkan bahwa taraf mereka yang tinggi itu bisa Dia rendahkan, dan mereka diberi harapan bahwa Dia akan memelihara mereka dan menetapkan kedudukan mereka itu. Kepada mereka yang bertaraf rendah, juga diingatkan bahwa mereka akan dibiarkan berada dalam kehinaan. Mereka tidak diberi harapan untuk naik ke taraf yang tinggi. Setelah itu, aku pun terjaga dari mimpiku. Risalah ke-16, Tidak ada yang dapat menghalangi kamu untuk mendapatkan keridaan dan pertolongan langsung dari Allah, selain daripada kebergantungan kamu kepada manusia dan tata cara penghidupan dan pendapatan kamu. Manusia menjadi penghalang bagi kamu untuk mencapai kehidupan yang diamalkan oleh Nabi, yaitu yang berkenaan dengan pendapatan. Selagi kamu masih mengharapkan hadiah dan keridaan manusia serta meminta-minta kepada mereka, maka berarti kamu telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, kamu tidak akan dapat mencapai kehidupan yang telah diamalkan oleh Nabi, yaitu pendapatan secara halal dari dunia ini. Apabila kamu menjauhkan kehidupan kamu dengan manusia, dengan menyekutukan mereka dengan Allah, dengan bergantung kepada pendapatan kamu, dengan berpuas hati dengannya, dan dengan lupa kepada karunia Allah, maka berarti kamu telah bersikap seperti orang musyrik. Syirik di sini lebih halus daripada syirik yang terdahulu. Karenanya,
Allah akan menghukum kamu dan menjauhkan kamu dari keridaan-Nya. Apabila kamu telah keluar dari keadaan semacam ini dan membuang syirik jauh-jauh, melepaskan kebergantungan hati kamu kepada pendapatan kamu dan kepada daya dan upaya kamu, kamu melihat bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi kehidupan itu, menjadikan sebab dan akibat. Memberi kekuatan untuk mencari pendapatan dan memberi kekuatan kepada segala yang baik. Dan kamu mengetahui bahwa kehidupan itu berada di tangan-Nya, yang kadang-kadang dibawanya kepada kamu melalui manusia dengan cara kamu meminta kepada mereka pada masa ujian dan perjuangan, atau melalui permohonanmu kepadanya, atau kadang-kadang melalui pemberian manusia, dan atau melalui karunia-Nya yang sedemikian rupa, sehingga kamu tidak melihat sebab dan cara datangnya, maka kamu menuju kepada Dia dan kembali ke hadirat-Nya yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Yang demikian itu jika Dia menyingkapkan tirai yang melindungi kamu dari keridaan-Nya dan membuka pintu rizki dengan kehendak-Nya di dalam keadaan perlu, bersesuaian dengan keperluan kamu ketika itu, misalnya dokter yang menjadi sahabat bagi pasien. Inilah perlindungan dari Dia yang Maha Mulia dan Maha Agung, untuk membersihkan kamu dari kecenderungan kepada yang lain selain Dia. Dan dengan itu, maka Dia meridai kamu. Oleh karena itu, apabila Dia telah mengosongkan hati kamu dari setiap tujuan, nafsu dan kehendak, maka Dia akan memenuhi hati kamu dengan tujuan dan kehendak-Nya semata-mata. Apabila Dia hendak memberikan bagianmu kepadamu dan bukan bagian orang lain, maka kamu pasti bisa mendapatkan bagian kamu itu dan Dia akan mengarahkanmu untuk mendapatkan bagian kamu itu. Lalu bagian kamu itu akan sampai kepadamu pada saat-saat kamu memerlukannya. Kemudian, Dia akan memberi kekuatan kepada kamu untuk bersyukur kepadanya. Hal ini akan menambah keinginan kamu untuk menjauhkan diri dari orang banyak dan untuk mengosongkan hati kamu dari apa saja selain Allah. Apabila ilmu dan kepercayaanmu telah bertambah kuat dan teguh, hati kamu telah lapang dan bercahaya, kamu bertambah dekat kepada Allah dan kamu telah pantas untuk memelihara rahasia-rahasianya, maka kamu akan diberi ilmu untuk mengetahui terlebih dahulu waktu bagian kamu itu akan sampai kepadamu. Dan ini adalah tanda bahwa kamu telah diberi kemuliaan dan keridaan-Nya. Inilah karunia-Nya, kasih sayang-Nya, pengarahan dan bimbingan-Nya. Firman Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah ayat 24, dan firman-Nya pula, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Allah juga berfirman, dan takutlah kamu kepada Allah, dan Dia akan mengajar kamu. Kemudian akan diberinya kamu kekuatan untuk mengawal alam dengan kebenaran yang terang, yang tidak ada kegelapan di dalamnya, dengan tanda-tanda yang nyata dan terang seperti terangnya matahari, dengan perkataan yang manis-manis yang lebih manis dari segala yang manis dan dengan wahyu yang sebenarnya, tanpa kegelapan apapun, dan bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan dan dari hasutan setan yang dilaknat. Allah berfirman dalam kitab-Nya, "Wahai anak Adam, Akulah Tuhan. Tidak ada yang patut disembah selain Aku. Apabila Aku berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia, patuhlah kepadaku. Sehingga Aku jadikan kamu bila berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia." Yang semacam itu telah Dia lakukan kepada kebanyakan para nabi dan para wali serta orang-orang khusus yang diridhoinya dari anak Adam. Risalah ke-17, yang dimaksud dengan dekat dan bersatu dengan Tuhan itu ialah, kamu mengosongkan hati kamu dari makhluk, hawa nafsu dan lain-lain selain Allah, sehingga hati kamu hanya dipenuhi oleh Allah dan perbuatannya saja. Kamu tidak bergerak, kecuali dengan kehendak Allah saja. Kamu akan bergerak jika Allah menggerakkan kamu. Keadaan seperti ini dinamakan fana. Fana inilah yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan. Tetapi harus diingat, bahwa bersatu dengan Tuhan itu tidak seperti bersatu dengan makhluk atau dengan yang selain Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Halik itu tidak sama dengan apa saja yang kamu duga. Hanya orang yang telah mengalami dan menyadari bersatu dengan Tuhan itu sajalah yang dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan itu. Orang yang belum pernah merasakan atau mengalaminya tidak akan dapat mengerti apa yang dimaksud dengannya. Setiap orang yang pernah merasakan pengalaman tersebut mempunyai perasaan dan pengalaman tersendiri, dan masing-masing mempunyai perasaan dan pengalaman yang tersendiri pula. Pada setiap nabi, rasul dan wali Allah terdapat rahasia. Masing-masing mempunyai rahasianya tersendiri. Seseorang tidak akan dapat mengetahui rahasia seseorang lainnya,
Kadang-kadang seorang murid mempunyai rahasia yang tidak diketahui oleh gurunya, ada kalanya pula, rahasia yang dimiliki oleh guru itu tidak dapat diketahui oleh muridnya. Meskipun murid itu sudah hampir sederajat dengan gurunya, apabila seorang murid dapat mencapai keadaan kerohanian yang ada pada gurunya, maka murid itu diperintahkan untuk memisahkan dirinya dari gurunya itu. Dengan kata lain, dia sekarang telah setaraf dengan gurunya. Murid itu pun berpisahlah dari gurunya dan Allah sajalah yang menjadi penjaganya. Kemudian Allah akan memisahkannya dari seluruh makhluk. Bolehlah diibaratkan bahwa guru itu laksana ibu dan murid itu laksana bayinya yang masih menyusu. Apabila si bayi telah mencapai usia 2 tahun, maka berhentilah dia menyusu dari ibunya, tidak ada lagi kebergantungan kepada makhluk. Setelah hawa nafsu amarah dan kehendak-kehendak kemanusiaan hapus, guru atau syekh itu hanya diperlukan selagi murid masih mempunyai hawa nafsu angkara murka dan kehendak-kehendak badaniah yang perlu dihancurkan. Setelah semua itu hilang dari hati si murid tadi, maka guru itu tidak lagi diperlukan, karena si murid sekarang sudah tidak lagi memiliki kekurangan atau dia telah sempurna. Oleh karena itu, apabila kamu telah bersatu dengan Tuhan, maka kamu akan merasa aman dan selamat dari apa saja selain Dia. Kamu akan mengetahui bahwa tidak ada yang wujud melainkan Dia saja. Kamu akan mengetahui bahwa untung, rugi, harapan, takut dan bahkan apa saja adalah dari dan karena Dia juga. Dialah yang patut ditakuti dan kepada Dia sajalah meminta perlindungan dan pertolongan. Karenanya, lihatlah selalu perbuatannya, nantikanlah selalu perintahnya dan patuhlah selalu kepadanya. Putuskanlah hubunganmu dengan apa saja yang bersangkutan dengan dunia ini dan juga dengan akhirat. Janganlah kamu melekatkan hatimu kepada apa saja selain Allah. Anggaplah seluruh yang dijadikan Allah ini sebagai seorang manusia yang telah ditangkap oleh seorang raja yang agung dan gagah. Raja itu telah memotong kaki dan tangan orang tadi dan menyalipnya pada sebatang pohon yang terletak di tepi sebuah sungai yang besar lagi dalam. Raja itu bersemayam di atas singgasana yang tinggi dengan dikawal oleh hulu balang yang gagah berani yang dilengkapi persenjataan yang lengkap dan raja itu melempar orang tadi dengan seluruh senjata yang ada padanya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melihat keadaan ini, lalu memalingkan pandangannya dari raja itu dan takut kepadanya? Sebaliknya ia berharap dan meminta kepada orang itu dan bukannya kepada raja yang agung itu. Jika ada orang yang gentar dan takut kepada orang yang tersalib itu, dan bukannya kepada raja, maka orang ini adalah orang yang bodoh, gila dan tidak sadar. Oleh karena itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari menjadi buta setelah Dia memberikan penglihatan, dari berpisah setelah disatukannya, dari berjauhan setelah didekatkannya, dari tersesat setelah Dia memberikan petunjuk dan dari kekufuran setelah Dia memberikan keimanan. Dunia ini bagaikan sebuah sungai yang lebar, airnya senantiasa mengalir dan selalu bertambah setiap hari. Begitu juga halnya dengan nafsu kebinatangan. Manusia itu selalu merasa tidak puas, semakin tampak dan semakin tak sadarkan diri. Hidup manusia di dunia ini senantiasa penuh dengan ujian dan cobaan. Di samping mendapatkan kebahagiaan, kadangkala manusia juga dikelilingi oleh penderitaan. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sempurna, mau berpikir dan mengetahui hakikat, akan mengetahui bahwa pada hakikatnya tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat saja. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan di akhirat, bagi orang yang beriman. Hal ini adalah benar. Nabi Muhammad selanjutnya mengatakan, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nabi juga pernah menyatakan bahwa orang yang baik itu terkekang. Pada hakikatnya, kesentosaan dan kebahagiaan itu terletak dalam hubungan yang langsung dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tawakal yang bulat kepadanya dan senantiasa rida dengannya. Jika kamu telah dapat melakukan hal yang demikian itu, maka bebaslah kamu dari dunia ini dan Allah akan memberimu kesenangan, keselamatan, kesentosaan, kasih sayang dan ridha ilahi.